Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang itu memiliki dua aspek kewujudan. Pertama ialah yang diciptakan dari Adam, dinamakan kewujudan lahir. Ia menjadi sarang, sarung atau bekas yang tidak mempunyai sebarang daya dan upaya, tidak bisa mendengar, melihat, berkata-kata, merasa, bergerak dan lain-lain. Ia boleh dianggap sebagai alat yang hanya menurut si pengguna alat itu, atau kendaraan yang mengikuti sopir menggerakkan kemana arah tujuan. Kewujudan lahir pada hakikat tidak wujud. Kewujudan aspek kedua adalah kewujudan rohani yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada Adam. Wujud rohani inilah wujud yang sebenarnya, yaitu yang dibahasakan sebagai diri, hati, nafsu dan ungkapan, aku. Gabungan dua jenis kewujudan tersebut dinamakan manusia. Jika manusia itu tidak mempunyai jasad, yaitu jika ia hanya berada dalam aspek rohani saja, maka ia adalah malaikat. Jika ia hanya mempunyai jasad saja, maka ia adalah mayat. Wujud yang datang dari Adam kembali kepada Adam, akan rusak binasa dan hilang terus. Ia bermula dari tiada dan kesudahannya pun tiada juga. Tidak ada apa-apa yang dapat dipertahankan dari kewujudan jenis ini. Ia juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena apabila ia binasa tanggung jawabnya juga binasa. Fungsi kewujudan yang dari Adam ini adalah menjadi alat kepada wujud rohani. Wujud rohani memerintah dan menggunakan wujud Adam benda. Adam dalam keadaan aslinya sebagai Adam tidak memiliki sembarang pengaruh atau kesan. Tetapi, bila ia menerima nikmat penciptaan, diberi suasana kebendaan, memakai berbagai rupa, maka ia juga diberi keupayaan untuk merangsang, mempengaruh dan menarik. Semua keupayaan tersebut tertuju kepada rohani. Alam benda yang diciptakan dari Adam bertindak sebagai besi berani menarik rohani agar menghadap kepadanya. Tindakan dan kesan dari alam benda kepada rohani itu dinamakan ujian. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi alat yang menguji rohani. Benda-benda alam, kejadian dan pengalaman merupakan alat-alat yang menyampaikan ujian, tetapi bukanlah ujian itu sendiri. Ujian yang sebenar adalah cetusan yang lahir dalam hati ketika menerima kedatangan benda-benda alam, kejadian dan peristiwa. Misalnya, kematian orang yang dikasihi, dialami oleh semua orang tetapi reaksi hati masing-masing orang tidak sama. Ada orang yang menangis, meraung, menghempaskan badannya ketika menghadapi kematian orang yang dikasihi itu. Ada pula orang yang menerimanya dengan tenang. Kejadian yang dihadapi adalah sama tetapi kesannya pada hati tidak sama. Orang yang menangis dan meraung merasakan dia menghadapi ujian yang sangat hebat. Orang yang tenang tidak merasakan sembarang ujian, malah dia menganggap apa yang terjadi sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mesti berlaku apabila yang terjadi tidak dianggapnya sebagai ujian. Semuanya adalah takdir. Misal yang lain pula, ada orang yang tidak dapat tidur nyenyak karena ada orang yang telah menyindirnya. Dirasakannya peristiwa itu sebagai bala yang sangat besar. Orang lain menganggap sindiran sebagai gurauan yang remeh-temeh, tidak perlu disimpan di dalam hati. Sebenarnya apa yang berlaku dan apa yang orang lain kata tidak memberi sembarang kesan. Perkara yang memberi kesan adalah apa yang diri sendiri tekankan kepada dirinya. Benda-benda alam, kejadian dan peristiwa tidak mampu menekan jiwa seseorang. Orang itulah yang menekan jiwanya sendiri. Segala yang dihadapi oleh seseorang itu dinamakan takdir. Takdir tidak menekan jiwa seseorang. Takdir adalah pembagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan bagi setiap hambanya. Tuhan yang membagi takdir itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Takdir yang dipilih untuk hambanya berada dalam batasan kasihan belas dan kehalusan budinya. Dia tidak berlaku kejam dan zalim karena kejam dan zalim bukanlah sifatnya. Jika kita salah mentafsirkan kehalusan pembagian takdirnya yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan, itu adalah karena kejahilan diri kita sendiri, ditambah lagi dengan lemahnya iman di hati. Ilmu dan iman adalah pertahanan hati. Jika pertahanan ini lemah, mudahlah bagi musuh-musuhnya mengenakan tipu daya yang menyebabkan apa saja yang mengenainya akan menjadi bala bencana. Kekayaan akan membuatnya tamak.
Kekuasaan akan membuatnya hilang pedoman. Ilmu membuatnya egonya menonjol. Apa juga yang dimilikinya tidak membuatnya merasa tenteram. Jiwanya selalu resah. Inilah orang yang tidak lepas dari ujian dan bala. Hikmat yang menyentuh tentang ujian ini dikemukakan selepas disentuh tentang sir dan nur sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kita mengingati hamba-hamba pilihan, yaitu para nabi. Mereka merupakan golongan yang paling banyak menerima ujian. Ujian merupakan perjalanan hidup nabi-nabi. Mereka telah memberi petunjuk bagaimana cara menghadapi ujian. Alat menghadapi ujian adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada sabar dan syukur. Ujian bala dihadapi dengan sabar dan ujian nikmat dihadapi dengan syukur. Hati yang disinai oleh sir yang menerima sinaran nur sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berpandangan jauh, mampu menyaksikan hikmah pada setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bala maupun dalam nikmat. Bala dan nikmat tidak menghijab hati untuk melihat keadilannya, kemurahannya, kasih sayangnya, kasihan belasnya dan kebijaksanaannya. Semoga faham.